Oke. Ya, shalom teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, yang ada di TikTok. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry dalam acara ibadah pagi membangunkan Fajar bersama saya, Pendeta Dr. Priscilla Damari Silitonga. Baik. Saya Okumene di sini saudara ya. Bisa karismatik, bisa reform, bisa presbyteria. Karena lagu kebangsaannya tak kupandang dari gereja mana. Nah, nanti kita nyanyikan itu ya saudara. Baik, saudara, saat ini saya akan membawa firman Tuhan yang berjudul dari pembaruan ke terobosan. Saya percaya September ini adalah musim baru. Katakan saudara, musim baru, bangkit di musim baru, mengalami terobosan di musim baru. Amin, amin, amin. Baik saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rendahkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. September ini adalah musim baru. Kau membawa kami semua bangkit di musim baru. Arise in new season. Ada breakthrough, terobosan di musim baru. Roh Kudus, tolong hambamu ambil alih penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan dalam pengajaran hanya memberitakan kebenaran firman Allah. Roh Kudus ambil alih, sembunyikan hamba di balik salibmu, semua tentangmu untuk kemuliaan namamu, hambamu hanya alat. Kami semua satu persatu Roh Kudus dalam nama Yesus, jama pribadi lepas pribadi, walaupun mendengar dimanapun, lewat rekaman, kapanpun, selalu relevan karena yang bicara adalah Engkau, Allah Roh Kudus. Jama dan penuhi kami semua satu persatu. Bicara kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bentar. Baik, saudara. Hari ini judulnya adalah terobosan di musim baru. Saudara, tapi kita harus paham sebelum mengalami terobosan ada syaratnya. Pertama, sebelum mengalami bangkitan, ada syaratnya. Jadi saya akan bawa. Nah, syaratnya kita baca dulu firman Tuhan. Semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, penuntun hidupku yang membawa hidupku dari kemenangan sampai menuju kemenangan. Selalu menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus. Saudara, kita buka dari Yesaya 43. Saudara, nanti saya akan paparkan dan saya suka mengeksegesis. Kita harus dari ayat Alkitab dari dalam keluar. Saya memberi judul dari pembaruan ke terobosan. Saudara, tapi sebelum kita baca, eh bayangkan saudara saat ini jemaat Tuhan di mana saudara suka beli kalender, lalu halamannya berganti, tanggalnya berganti, tapi hidup Anda tetap sama. Kenapa? Karena musim luar berganti, tetapi hati di dalam tidak berganti, maka tidak ada perubahan, tidak ada terobosan. Saudara, firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bahwasannya musim baru tidak akan berarti apa-apa jika hati kita masih lama. Jadi ada prosesnya. Pertama, di musim baru, hatinya harus baru. Setelah hati baru, ada kebangkitan, apapun tantangan, dan disitulah ada terobosan. Jadi ada proses. Saudara, jika hati yang lama masih melekat, maka kita tidak bisa mengalami yang namanya kebangkitan di musim baru. Sebaliknya, bila hati diperbaharui, kita bisa bangkit. Dan saat kita bangkit, terobosan ilahi terjadi. Jadi harus paham prosesnya, saudara. Ya, supaya agak-agak jangan terlalu serius, saudara. Bagaimana kalau saya pakai pantun pagi ini, ya? Musim berganti, hujan berhenti, fajar menyingsing, dan harapan pun lahir. Tuhan sediakan musim yang baru. Mari melangkah dengan hati yang dibaharui. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 kata firman Tuhan, perhatikanlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun,
sungai di padang belantara. Jadi teks utama kita dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya suka kata-kata dari ayat yang 18 19. Janganlah ingat-ingat yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Wow, berarti kita nggak perlu belajar sejarah, nggak kita jadi orang insomnia, nggak usah nginget yang lama, ya. Apakah itu maksud ayat ini? Kita baca. Lihat, ini kata Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, saya ingin kita mengupas latar belakang dari kitab Yesaya 43. Karena ini 43, tahukah saudara, kitab Yesaya itu dibagi. Dari pasal 1 sampai pasal 39 itu yang pertama, bagian yang pertama. Berarti ada bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua dari pasal 40 sampai 55. Dan bagian kedua ini sering disebut Deutero. Deutero itu artinya yang kedua. Dan ini disebut Deutero Yesaya. Yesaya kedua. Jadi kitab Yesaya ini ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang ke dunia ini. Wow, itu sudah ribuan tahun yang lalu dan dikatakan jangan ingat-ingat yang lama. Nah, kenapa saya harus bahas? Kalau kita bahas firman Tuhan, nggak boleh asal comot-comot ayat. Kita harus tahu konteks. Kita harus membahasnya secara kontekstual dari dalam keluar. Karena semua sumber pengetahuan dari dalam Alkitab, bukan pengetahuan dari luar dibawa ke Alkitab. Tetapi dari dalam Alkitab akan lahir hal-hal baru, kreativitas baru. Tahukah Anda, semua jawaban ada di Alkitab. Hal-hal yang baru mungkin sampai ribuan tahun ke depan kita tidak tahu. Itu sudah ada di Alkitab. Kita aja nggak baca, saudara. Atau kita nggak paham. Ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Semua nubuatan jauh ke depan, mau ribuan tahun lagi, sudah dinubuatkan. Begitulah Alkitab adalah firman Allah, bukan buku sembarangan. Makanya saya suka sekali membahas konteks. Kenapa? Karena selalu relevan. Apa maksudnya relevan? Selalu nyambung ke dalam Alkitab. Yesus datang abad ke-1, Bu. Sok tahu lo ya, makanya baca Alkitab ya. Yesus sudah ada ya, dia pencipta langit dan bumi. Oke, kalau kita mau lihat sejarah, dari Yesus lah, maka lahirlah sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus lahir. Oke, jadi kita balik ke kitab Yesaya ya. Yesaya ini ditulis dalam konteks bangsa Yehuda pada saat itu dalam pembuangan Babel ya. Dan ini pembuangan Babel tahun berapa? Ini sebelum Masehi, sebelum Yesus datang ke dunia. Yesus sudah ada Alfa dan Omega, dia Tuhan, ya, dia Tuhan. Saya harus tekankan ya. Dia bukan manusia yang dituhankan, tapi dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Anda harus paham dulu ya. Nanti di sini ada banyak serangan-serangan yang nggak terima kalau Yesus itu Tuhan. Ya, padahal itu juga udah dinubuatkan. Aku ditolak oleh ciptaanku sendiri ya, karena manusia akan melihat secara lahir ya. Oke, jadi itu sekitar bangsa Yehuda ini dalam pembuangan Babel itu sekitar 586 sampai 538 sebelum Masehi, sebelum Kristus datang ke dunia. Bagaimana kondisi pada saat firman ini diberi dalam konteks zaman itu oleh Nabi Yesaya? Kalau Yesaya berarti yang tulis Yesaya disampaikan oleh Yesaya. Dan Yesaya ada dua karena ini Yesaya 43, ini Yesaya yang kedua. Jadi mereka pada saat itu kehidupan jemaah bukan jemaat orang Israel atau bangsa Yehuda dalam pembuangan. Secara sosial kehidupan mereka sebagai tawanan di negeri asing. Tidak ada identitas, tidak ada tempat ibadah, bait Allah dihancurkan. Secara politik, mereka dikuasai oleh kerajaan Babel. Jadi pada saat itu, adik kuasa negaranya adalah Babel. Kalau saat ini, Amerika adalah negara adik kuasa. Nah, saat itu bayangkan Indonesia sedang dijajah oleh Amerika. Jadi Israel atau Yehuda pada saat itu dalam pembuangan di bawah pemerintahan eh, pemerintahan Babel. Saudara,
Jadi negara superpower dunia saat itu adalah Babelonia. Dan di sini ada sistem penindasan. Jadi tidak enak yang namanya di pembuangan pasti tertindas dan didominasi suka-suka sama penindas. Pada saat itu kerajaan Babel dan kerajaan Babel suka menindas. Secara budaya dalam konteks ayat ini diberi. Mereka tertekan oleh budaya Babel. Budaya Babel itu budaya asing yang kuat. Mereka menghadapi godaan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Ini mencampur iman yang percaya kepada Allah, Yahweh pencipta, tapi dicampur-campur dengan dewa-dewa buatan manusia, dewa-dewa Babel. Jadi kerajaan Babel tidak takut akan Allah, ya. Dan bagaimana kondisi spiritual? Kondisi spiritualnya tentu putus asa. Yang dalam pembuangan, ditindas, tidak punya identitas, itu pasti putus asa karena sudah kehilangan harapan. Mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Kenapa Tuhan membiarkan mereka dibuang? Tuhan kita Allah yang penuh kasih. Tetapi juga kasih itu disiplin. Mereka suka sekali, sudah tahu yang harus disembah Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Masih juga nyembah-nyembah yang lain, nyembah-nyembah dewa, dewa-dewa. Jadi ini paling penting ini pada saat Raja Ahab yang membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda jatuh pada penyembahan berhala. Allah kita yang maha besar itu Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang disiplin. Jadi dia membiarkan umatnya untuk didisiplin di pembuangan, tapi tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah kita tetap setia, dia punya rencana. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami, dalam segala sesuatu Allah tetap pegang kendali, Allah tetap berdaulat, dan Allah tetap penuh kasih. Oleh karena itu, apapun musim yang Anda alami, kalau itu seizin Allah, tanya pada Allah. Apa yang kau inginkan aku pelajari dari sini? Karena setiap musim berganti, tidak ada yang tetap di dunia ini, tetapi yang tetap adalah Allah kita yang berkuasa, yang berdaulat atas apapun. Dan segala sesuatu akan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan pada dasarnya. Saudara, jadi saya harus membahas tentang konteks ayat ini. Jadi Tuhan bicara kepada umat yang patah hati. Aku di dalam pembuangan. Kehilangan pengharapan dan mereka terjebak masa lalu. Saudara, ini mengingatkan karya besarnya di masa lalu. Bagaimana dulu mereka hanya bisa bernostalgia pada saat di pembuangan. Dulu kita bisa keluar dari Mesir. Laut terberau, terbelah. Kita berjalan di tengahnya. Nenek moyang kita bersama Musa ditolong oleh Allah. Dikejar bangsa Mesir dan mereka yang jatuh ke dalamnya. Tapi sekarang lihatlah, kita ada di pembuangan Babel, kita ditindas, kita merana. Oh, kalau bisa kembalikan aku ke masa lalu. Semua hanya berandai-andai karena sudah kehilangan pengharapan, saudara. Yang membedakan orang sukses dengan yang tidak adalah saat dia masih punya pengharapan atau tidak. Saudara, masalah bisa ada. Apapun bisa ada menghantam iman kita, tapi satu hal, jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan pengharapan. Peter, Peter, ayo sini tulis firman Tuhan. Sambil aku ini ya saudara ya, sambil ngomong anak. Peter, ayo sini. Nah, ini anak saya Peter. Peter, baik. Jadi Tuhan sedang bicara kepada umat yang patah hati, kehilangan pengharapan, dan terjebak masa lalu. Saudara, jangan sampai terjebak masa lalu. Anda selalu trauma, trauma hal-hal pahit, atau Anda selalu banggain kemenangan terus di masa lalu. Padahal Allah kita Allah yang progresif, Allah yang ingin selalu menciptakan karya baru. Saudara, tahukah Anda, pencipta-pencipta, penemu-penemu, itu semua Alkitabiah. Karena kita menggambarkan cermin gambar Allah. Allah memberi kita hikmat yang membedakan kita dari semua ciptaannya. Sehingga hal-hal baru di dunia ini itu sebenarnya sudah tertulis di Alkitab. Teknologi-teknologi canggih terutama ini dibuat oleh orang-orang pilihan, bangsa pilihan.
Ya, walaupun saya tidak bilang semua, tapi para penemu, perhatikan mereka orang-orang Yahudi, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan tidak cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa. Tapi tergantung bagaimana Anda meresponnya. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Besar kecil, tua muda, bangsa apapun, Tuhan cinta segala bangsa. Nah, itu saya buat-buat saudara ya. Sabarlah dengan lagu saya. Baik, saudara. Jadi pada saat pembuangan mereka hanya bernostalgia. Nah, bayangkan Anda hanya bernostalgia sebelum misalnya Indonesia dijajah. Ayo Peter pakai bajunya. Ya, ini sembari saya ada anak-anak ya, saudara ya. Ya, maklum-maklum aja ya, saudara ya. Jadi, dia mengingatkan karya besar, mereka hanya bernostalgia karya besar Tuhan di masa lalu, keluaran dari Mesir, pembelahan Laut Teberau. Tapi menegaskan jangan hanya ingat yang dulu. Jadi Allah tahu umatnya hanya sedang bernostalgia dengan lagu lama. Nostalgia lagu lama, lagu lama. Ya, itu lagu apa ya? Baik, saya akan bahas, saudara. Jadi ayat per ayat saya akan bahas. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Apa maksud ayat ini, saudara? Jangan ingat-ingat yang dahulu. Artinya, bukan berarti kita nggak boleh belajar sejarah. Sejarah penting. Allah tidak sedang melarang kita mengingat sejarah. Jadi jangan ada yang nggak belajar sejarah. Perlu belajar sejarah. Namun yang dilarang jangan terikat pada masa lalu. Anda juara satu. Dulu aku juara satu loh ya. Juara satu. Tapi Anda juara satu lagi nggak? Juara satunya dikembangkan, saudara ya. Jangan yang itu dulu. Jangan yang dulu-dulu. Atau aku dulu nggak bisa dimarahi. Aku nggak mau lagi mencoba. Oh seperti itu. Oh tidak. Tidak seperti itu. Jadi kita dilarang Allah terikat pada masa lalu karena Allah kita progresif. Dia sudah ada di masa depan, tapi dia juga Allah yang sama kuasanya bahkan sangat besar baik dari masa lalu sampai kapanpun Allah kita berdaulat. Dia sudah tahu semua dari dulu sampai nanti ke depan karena dia Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar. Jadi dia Allah yang progresif, dia ingin kita berkarya seperti dia. Dia suka hal-hal baru, menciptakan hal baru. Dunia ini musimnya selalu baru. Ada nanti penemuan teknologi lagi yang lebih canggih. Itu memang menunjukkan karya Allah atas manusia yang segambar dengan dia. Makanya Allah melarang kita cuman terikat masa lalu. Dia ingin kita berkembang dan ciptakan inovasi baru dan menuju kemenangan, dari kemenangan menuju kemenangan. Jadi masa lalu itu bisa jadi berhala kalau kita terikat pada kenangan pahit, pada nostalgia manis, sehingga menutup mata kita pada karya baru Tuhan. Itu yang tidak boleh. Itu makna ayat jangan ingat-ingat yang dahulu. Kemudian dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau bahasa Ibraninya cadas, berarti segar. Berbeda, tidak pernah ada sebelumnya. Ini menunjuk pada karya Allah yang kreatif, inovatif, melampaui pola lama. Jadi dalam konteks pembuangan saat itu, yang baru artinya apa? Pembebasan dari Babel. Ini lebih besar daripada keluar dari Mesir. Kemudian dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apa maksudnya? Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara itu bicara hal-hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jadi jalan di padang gurun ini gambaran providensi Allah. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Selalu ada jalannya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. He will make a way where there seems to be no way. Jadi intinya selalu ada jalan. Karena selalu ada gambaran providensi Allah. Oleh karena itu jangan pernah putus harapan. Di padang gurun yang mustahil, Tuhan buat jalan. Dia sedang bilang, hal-hal mustahil, serahkan padaku, nggak usah kau pikirin. Karena aku Allah yang penuh kemustahilan, itulah bedanya aku sama kamu. Gitu ya, saudara. Pembuat yang supranatural, ya Allah. Jadi sungai di padang belantara, itu simbol
pemeliharaan ilahi, sumber kehidupan di tempat yang mustahil. Jadi secara profetik ini menunjuk, secara historis ini kepulangan bangsa Yehuda dari pembuangan ke Yerusalem. Jadi secara mesianis ini menunjuk pada Yesus Kristus sang jalan hidup. Aku jalan kebenaran, itulah firman Tuhan. Nah, ini lagunya kemana ini saudara ya? Allah, Yesus Kristus adalah sang jalan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dia akan membuka terobosan menuju keselamatan. Jadi secara rohani, terobosan dalam kehidupan kita orang percaya. Itu adalah tempat di mana Tuhan bekerja di luar batas logika manusia. Saya mau bagi di sini ada tiga makna dari pembacaan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang transenden sekaligus imanen. Transenden dan imanen. Maksudnya apa? Maksudnya Allah kita berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Dia bisa menggunakan Persia untuk membebaskan Yehuda. Tetapi Allah kita juga bisa hadir sangat dekat dengan kita untuk memberi kita penghiburan di masa musim apapun. Wow, begitu baiknya Allah kita. Dan yang kedua, Anda harus paham di sini Allah kita pencipta karya baru. Pencipta karya baru. Pencipta karya baru. Jadi saudara, teologi pembaruan ini sudah ada di Alkitab. Kecanggihan zaman sudah dinubuatkan di Alkitab dan asalnya apapun inovasi, kecerdasan manusia itu sumbernya adalah Allah. Dan Allah tidak suka mengulang pola lama. Yang suka mengulang pola lama, lagu lama adalah setan, saudara. Tetapi Allah kita, Allah yang kreatif, Allah yang inovatif, Allah yang luar biasa, saudara ya. Jadi dia menciptakan hal baru sesuai zaman. Dan Anda harus paham, Allah kita, Allah yang setia pada janjinya. Meski umatnya gagal, Allah tetap setia. Terobosan bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena anugerah Allah. Yang keempat, saudara, Anda harus paham, Yesus adalah penggenapan. Yesus adalah penggenapan. Saya minum dulu, saudara. Yesus adalah jalan di padang gurun. Satu-satunya jalan keselamatan ya saudara. Ini saya sambil colokin takutnya mati ya. Jadi satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yesus adalah air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Sungai di tengah belantara, dunia yang kering. Saudara, saya mau bagi bagaimana eh, bisa terjadi pembaruan dari pembaruan menuju terobosan. Siapa yang mau mengalami terobosan? Saya percaya, saya doakan kita semua mengalami terobosan di musim baru di bulan September ini. Jadi, terobosan diperlukan, pembaruan dulu harus dimulai. Pada saat itu, dalam konteks Yesaya 43, umatnya terkunci masa lalu, pembuangan. Saudara, mungkin ini mengingatkan kita, saya tidak tahu, saudara, mungkin saat ini saudara yang mendengar, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Saya hanya alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saat ini Anda merasa Anda sering terkunci dalam trauma, dalam luka, atau kegagalan masa lalu. Ini firman buat Anda. Dan konteks ini juga secara politik di Yesaya 43. Pada saat itu bangsa Yehuda tidak mampu melawan negara superpower Babel. Mungkin saat ini dalam versi kita, kita sedang tidak mampu dan merasa terbatas menghadapi tantangan besar yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi konteks zaman ini dibawa kepada zaman kita, pada diri kita. Saya menyederhanakannya. Ini untuk kita bersama. Secara budaya pada saat Yesaya 43 ini dibacakan, terjadi tekanan asimilasi. Sehingga umat hampir kehilangan identitas.
Dan mungkin saat ini gambaran bagi kita semua, siapapun Anda yang mendengar, Anda hampir tergoda dunia modern untuk kompromi pada iman Anda. Mungkin Anda ditawari harus pindah iman supaya Anda mendapatkan bantuan. Ini yang saya sebut tantangan asimilasi. Saudara, pada saat Yesaya 43 ini, zaman itu bangsa Yehuda spiritualnya putus asa. Seolah doa sudah merasa tidak akan dijawab lagi. Mungkin saat ini gambaran Anda sedang stuck, Anda sedang putus asa. Saudara, Tuhan sedang berbicara pada Anda dan pada kita semua. Saudara, ini ayat yang akan memberi kita pembaruan. Tuhan sedang berkata, jangan terikat masa lalu anakku. Siapapun Anda yang mendengar saat ini, saya mau menyampaikan, Tuhan sedang berkata padamu, jangan terikat masa lalu. Tuhan mau memberi hati yang baru, minta hati yang baru. Tuhan gantikan hati lama dengan hati baru. Dan saya mau katakan ada kebangkitan saat ini. Tuhan katakan, lihat, sesuatu yang baru sedang tumbuh. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Tuhan sedang bekerja meski kita tidak bisa melihatnya sepenuhnya, saudara. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik. Dia lebih rindu memulihkan kita daripada kita sendiri, anak-anaknya. Dan Tuhan tidak hanya mau memulihkan, dia ingin kita mengalami terobosan. Itulah maha besarnya Tuhan kita. Tuhan sendiri yang akan membuat jalan di padang gurun. Artinya ada jalan di tempat yang Anda pikir tidak ada jalan lagi, Tuhan. Stuck, stuck, stuck. No. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Percayakah engkau? Ya, ada mujizat yang akan melampaui logika. Namun, untuk bisa mengalami terobosan, kita harus bangkit di masa baru ini. Bagaimana caranya? Anda tidak akan pernah bangkit kalau Anda belum melepaskan masa lalu. Jangan biarkan luka atau nostalgia kemenangan menghalangi Anda masuk ke musim baru. Percaya pada karya baru Allah. Tuhan tidak berhenti bekerja. Selalu ada sesuatu yang baru tumbuh. Dia siap melangkah ke jalan yang Tuhan bukakan. Terobosan terjadi saat kita berani melangkah dalam iman. Wow, 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 wow. Luar biasa, saudara. Allah selalu bekerja mencipta hal yang baru. Allah kita kreatif, inovatif. Jadi iman tidak boleh berhenti pada pengalaman lama. Janji pemulihan lebih besar dari trauma dan kegagalan masa lalu. Ada jalan, selalu ada jalan saat tiada jalan. Saudara, saya suka lagunya Don Moon. He will make a way where there seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his guide. Saudara, ini untuk kita. Anda tidak kebetulan mendengar ini, Anda yang stuck. Saya mau katakan ini musim baru bagi Anda. Tapi Anda harus melepas yang lama. Minta hati yang baru dan bangkitlah. Ada janji pemulihan lebih besar. Ada jalan baru yang Tuhan sedang buat. Meski nampak mustahil. Karena dia memang Allah yang berdaulat. Dia Allah yang penuh dengan kemustahilan. Karya keselamatannya progresif. Progresif ya saudara ya. Seperti dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga membawa bangsa Yehuda keluar dari Babel. Dan puncaknya dalam Kristus. Nyata dalam hidup umatnya. Wow, Allah sedang membuka jalan yang baru. Siapa yang percaya katakan yes. Tuhan, aku percaya kau membuka jalan baru. Aku mau meninggalkan masa lalu. Aku mau menyongsong masa depan. Aku percaya kau sedang membawa aku keluar dari padang gurun ini ke aliran air hidup. Dan saat
Tuhan berkata, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Yes, itu untukku Tuhan. Aminkan. Aminkan. Walaupun di sini ada yang tertawa-tertawa, dia tidak akan pernah mengalami terobosan. Karena kerjanya hanya tertawa sehingga dia tidak pernah mengalami mujizat. Kasihan banget dia ya. Anda kasihan banget yang sukanya ngejek-ngejek. Lebih baik Anda bilang, yes Tuhan, aku percaya kau Allah di atas kemustahilan. Ada jalan keluar bagiku. Ada kebangkitan. Ada terobosan di bulan September ini. Apapun agama Anda, Tuhan tidak punya agama. Tapi siapa yang percaya dan beriman kepadanya, itu yang mengalami terobosan. Terobosan. Jangan ingat hal yang lama, yang dahulu. Dia sedang membuat yang baru karena dia pencipta, penebus, dia pemilik alam semesta, dia suka, dia berdaulat, dia suka untuk melakukan hal-hal yang baru. Dia Tuhan yang dinamis, progresif, dia ingin membawa kita ke masa depan yang penuh harapan, bukan nostalgia masa lalu. Dia menebus kita dari pembuangan, dari keadaan apapun saat ini, stuck Anda saat ini, Tuhan sedang membuka jalan. Apakah Anda percaya? Ya, apakah Anda percaya? Hanya pada orang-orang yang percaya ini terjadi. Kalau yang mencibir-cibir di sini dengan kesan-kesannya, maka kasihan sekali. Anda tidak akan pernah mengalami terobosan musim baru. Dan Anda harus tahu penebusan Allah tidak hanya pada masa lalu, tapi Dia selalu Allah yang maha hadir secara kontekstual dan sejarah umat dimanapun. Jadi hal yang dahulu itu bicara tentang kehancuran, penderitaan. Peter, Peter, sini nak. Sini, sini sama mama. Ayo. Maaf ya saudara, saya sambil ngomong anak saya. Peter, sini nak. Jadi sesuatu yang baru itu apa? Itu bukan hanya sekedar promosi, bukan hanya sekedar berkat, itu janji keselamatan, pemulihan. Jadi iman Kristen menekankan orientasi ke depan. Allah terus mencipta sesuatu yang baru dalam hidup umatnya. Berhenti hidup dalam trauma nostalgia masa lalu. Berhentilah. Percaya dia sedang membuat hal yang baru meski mustahil. Karena Allah sanggup membuka jalan di tengah kebuntuan hidup kita. Dan harapan iman bukanlah mengulang masa lalu tapi berjalan menuju masa depan dalam rancangan Allah. Amin, amin. Saudara saya berdoa ini terjadi pada Anda. Banyak orang Kristen, banyak orang saat ini terikat masa lalu, terikat kegagalan, luka, trauma, nostalgia kejayaan lama. Stop, stop, stop. Firman ini menegaskan, Tuhan kita senang sesuatu yang baru, progresif, dan Dia sedang membuat sesuatu yang baru di hati ini. Jadi, meski Anda saat ini ada di padang gurun, ekonomi krisis, sosial krisis, keluarga krisis, semua tampak buntu, buntu, buntu. Maka ini bukanlah suatu kebetulan. Dia sedang bicara, aku sanggup membuka jalan baru. Jangan terikat yang lama. Saudara, kita sedang bicara tentang orang Kristen itu hidupnya nggak boleh statis. Kita semua nggak boleh statis, tapi progresif. Karena Allah kita bukan statis dan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Oke, saudara. Jadi kalau Anda merindukan breakthrough, apa itu breakthrough? Terobosan. Siapa yang mengalami? Siapa yang percaya aku akan mengalami terobosan? Katakan dalam nama Yesus aku mengalami terobosan. Terjadi terobosan. Yes, Anda harus percaya lebih dulu, baru itu terjadi, saudara. Terobosan dalam keluarga, terobosan dalam kesehatan, dalam pelayanan, bahkan pekerjaan. Tapi mari kita jujur, saudara, terobosan tidak lahir begitu saja, ada proses ilahi dimulai dari pembaruan hati, lalu kebangkitan iman, baru terjadilah terobosan. Terjadilah terobosan. Jadi ada tiga tahapan penting yang ingin saya bagikan di sini. Pertama harus ada pembaruan, minta hati yang baru untuk musim yang baru. Pertama, jangan terjebak masa lalu supaya kita bisa mengalami kebangkitan setelah kita memiliki hati yang baru. Di sini akan terjadi kebangkitan, saya percaya sekali. Kita akan bangkit di musim baru.
bangkit dari kegagalan, bangkit dari nostalgia apapun. Dan disitulah terobosan terjadi. Siapa yang percaya, aminkan. Daripada Anda hanya mencibir, aminkan. Ya, Anda orang percaya mau apapun, saya berdoa. Terjadi terobosan. Hidup dalam jalan baru dari Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Saudara, mungkin hati lama kita pahit karena sering dimanfaatin, sering dikecewakan, sering dinodai, saudara. Minta hati yang baru, karena yang menciptakan hati kita adalah Tuhan. Maka mintalah Tuhan, aku minta hati yang baru. Aku lepaskan kekecewaan, dihianati, dimanfaatkan, dibohongi. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Kaulah yang pencipta hati ini. Perbaharuilah hatiku, batinku, ya Tuhan. Mungkin harus mulai dari situ. Karena Tuhan tidak bisa memberi sesuatu yang baru di tempat yang lama. Anggur baru harus di tempat kemasan yang baru, saudara. Dan kita tidak bisa di situ, kita perlu Tuhan. Memang kita nggak bisa jalan sendiri. Ku tak bisa jalan sendiri. Karena semua itu bagian Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta sama Dia. Saudara, as simple as that. Dia Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik. Anda tidak bisa mengampuni. Maka minta pada Tuhan, Tuhan, beri aku hati yang mampu mengampuni. Karena memang Tuhan kita maha pengampun. Maka kita anaknya pun harus mengampuni. Kalaupun terlalu sakit, saudara, maka minta pertolongan Tuhan. Karena dialah pencipta kita. Kita hanya perlu berserah, tapi tidak menyerah. Berserah, tapi tidak menyerah. Maka minta hati yang baru. Karena kita hanya bisa masuk ke musim baru dengan hati yang baru, dengan segala luka-luka yang kita lepaskan dan kita minta ampun. Saudara, musim baru pertama harus dari hati yang baru. Maka minta pada Tuhan. Musim baru bukan sekedar suasana eksternal, tapi ini transformasi internal. Perubahan sejati dimulai dari hati, bukan dari luar, dari dalam. Perubahan itu dimulai bukan dari luar, dari dalam, dari hati. Saudara, bayangkan Anda punya ponsel lama seperti ini, saudara, handphone, ya, ponsel lama. Lalu, sekuat apapun casingnya, sebagus apapun wallpapernya diganti-ganti, kalau baterainya sudah rusak. Jadi hati itu baterai. Baterainya sudah rusak, maka dia nggak bisa bekerja optimal. Sebentar-sebentar mati, sebentar-sebentar harus dicas. Demikianlah hati kita. Maka kita perlu baterai yang baru, perlu hati yang baru. Apakah hatinya dicopot? Bukan, tapi dibaharui. Ya, Anda tidak pernah tahu. Ada yang pernah minta jantung yang baru. Dokter pernah memeriksa. Jantungan benar-benar baru, saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu tergantung pada imanmu menangkapnya. Jadilah sesuai imanmu. Minta hati yang baru. Hatimu sudah tercabik-cabik, dihianati, disakiti, dimanfaatkan. Aku tahu rasanya tuh, saudara. Saya juga mengalami itu. Ditusuk dari belakang. Maka kau perlu hati yang baru. Itu seperti baterai HP yang sudah memang waktunya diganti. Tidak bisa lagi. By the way, saya bangunkan anak saya dulu ya. Hello, hello, hello. Hello, hello. Selamat pagi, calon pemimpin bank. Tuh kan, kalian ya. Ini anak saya. Nah, karena dia mau sekolah, saya sambil khotbah, saya sambil ngomong anak, saudara ya. Ya, dari teman-teman yang di YouTube jangan heran ya, saya apa adanya aja. Ya, sampai anak saya nyatu dulu rohnya ya, saudara ya. Oke, jadi saudara, kalaupun Anda ganti casing HP, ganti ini, padahal yang perlu diganti adalah baterai. Maka baterai harus diganti. Baterai itu seperti hati. Minta sama Tuhan hati yang baru. Hati tanpa pembaharuan batin, maka tidak bisa berjalan optimal dalam musim yang baru. Daud setelah jatuh dengan Batseba, dia minta hati yang baru. Ciptakanlah dalamku hati yang tahir, ya Allah. Karena memang yang menciptakan kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa memperbaharui hati kita, kita perlu Tuhan. Daud sadar kemenangan dan panggilan hanya bisa berlanjut dengan hati yang dibaharui. Nelson Mandela, dia perlu
Hati yang baru untuk bisa mengampuni orang yang memenjarakannya padahal dia nggak salah. Hmm. Ayo kita berdoa dulu ya saudara. Maaf ya agak-agak ada iklan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Paul sudah bangun, memulai hari ini. Lindungi, jagai, bungkus dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minum banyak minum. Ya, ayo ayat hafalannya dari Daud. Mazmur. Ya minum dulu minum. Itu ubur-uburnya ya, sama Mbak ya. Oke. Ini anak saya ganteng nanti dia jadi hamba Tuhan, jadi dokter, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha, pokoknya semua dia. Ya, saya doakan. Musim baru, hati baru, anakku, anak yang luar biasa. Oke, sekarang sama Mbak ya, Andi ya. Oh itu tuh ubur-uburnya. Oke, saudara, back again. Saya mohon maaf ya, saudara ya. Namanya juga ibu ya, anaknya masih kecil-kecil, tapi rindu memberitakan firman Tuhan. Saya apa adanya. Shh, jangan-jangan. Nah. Maaf ya ada suara-suara saudara ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi saya cerita tentang Nelson Mandela. Dia melakukan hal yang benar, tapi dia dipenjara. Penjaranya bukan 2 tahun. Penjaranya 27 tahun, saudara. Wow, mungkin dia umur 40, keluar-keluar 60 gitu, saudara. Wah, bisa pahit hatinya. Tapi sebenarnya dia tidak pernah dipenjara. Hatinya lepas, hatinya baru. Di dalam penjara dia tidak pernah merasa terpenjara. Baginya itu adalah padang sebelum dia jadi presiden. Dia tidak pernah kepahitan, tahu ke Anda? Orang yang tidak bisa mengampuni musuh adalah orang yang terpenjara. Mungkin Nelson Mandela 27 tahun di penjara, keluar-keluar, dia tidak dendam, saudara. Karena dia sudah melepaskan pengampunan, bahkan dia membawa terobosan bagi Afrika Selatan, menyatukan Afrika Selatan, sehingga tidak ada lagi pembedaan ras. Coba bayangkan, kalau dia hanya mengasihani diri, ha, aku salah apa di penjara? Aku membela dan mengatakan yang benar, aku di penjara. Tapi dia sedang berlatih. Dia berkata, Tuhan kau pasti punya tujuan. Kenapa kau izinkan aku di penjara? Tuhan melatih dia. Tuhan mendidik dia menjadi hati yang baru, hati yang besar hati, hati yang mengampuni dan keluar-keluar langsung jadi presiden. Karena latihan jadi presidennya di penjara. Demikian juga Yusuf. Yusuf bisa dia pahit hati sama saudaranya. Kalian salah apa? Kalau aku disayangi bapakku, kenapa kalian iri-iri samaku? Aku kalau ke anak kesayangan Yakub memangnya kenapa? Aku kan adik kalian di penjara, dia dikerjai, dimanfaati. Oh, ini orangnya baik, kita kerjain ya. Wah, saya tahu rasanya jadi orang baik cuma dimanfaatin terus, dimintain uang terus. Saya tahu saudara. Mau saudara, mau teman. Kalau lihat saya ini kayak muka ATM saya ini saudara, kayak ATM aja. Please, mintol dong, please. Nah, lupa daratan kalau dia lagi ingat ya. Dia lupa diri kadang-kadang gitu, saudara. Kadang kita kita kesel gitu. Apalagi label pendeta kita dibawa-bawa. Hai, ibu pendeta yang baik. Lalu dipinjemin uang gitu, saudara. Kadang-kadang saya harus tegas juga sama orang-orang seperti ini, saudara. Karena jadi orang Kristen bukan berarti on, saudara. Ya, nanti akan saya tegasin cara elegan untuk menegaskan soal itu, ya, saudara ya. Nah, tapi kita kembali pada itu. Kalau soal kecewa sudah sering, saudara, udah jadi makanan. Apalagi kalau makanan hamba Tuhan yang murni ya. Saya bilang yang murni karena banyak hamba Tuhan yang nggak murni, ikut-ikutan memanfaatkan. Nah, itu sudah mendapat upahnya dia. Jadi hamba Tuhan yang kayak gitu ya, saudara ya. Tapi saya mau katakan, saudara, kita belajar dari kisah Yusuf. Dia punya banyak trauma. Dia bisa saja marah. Hah, ngapain saya baik-baik dikerjain terus? Saya salah apa Tuhan? Saya baik di penjara. Tapi dia bertanya, Tuhan, apa yang ingin kau inginkan aku pelajari dari penjara? Apa yang kau inginkan aku pelajari ketika ditikam dari belakang, ketika difitnah? Padahal aku baik, saudara. Kok baik? Saudara bukan saya, maksudnya cerita Yusuf. Oh, saya juga orang baik kok, saudara ya. Percayalah. Dalam nama Yesus terjadilah. Jadi, di sini yang penjara sebenarnya bukan penjara jeruji besi. Hati kita di penjara saat kita tidak bisa mengampuni. Mungkin sulit, karena itu kita butuh Tuhan memampukan kita. Minta hati yang baru, lepaskan pengampunan, lepaskan segala kekecewaan. Itu kuncinya.
supaya kita bisa hati yang baru, melangkah dan bangkit di musim baru. Hati lama harus dilepas seperti baterai handphone yang sudah lama. Memang harus sudah waktunya diganti baterainya. Saudara, hati lama yang penuh luka, kecewa, dosa harus ditanggalkan. Kita nggak bisa masuk musim baru dengan beban lama. Nggak bisa, saudara. Dan kita perlu Roh Kudus yang memberi hati yang lembut. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Ketika kau mengatakan itu, saudara, kau hanya perlu bantuan Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti atau kamu yang menyakiti dan kau merasa bersalah saat ini. Minta Roh Kudus membaharui hati dan batinmu, mengoreksi dan menolong engkau. Lepaskan luka lama. Mungkin kau juga yang menjadi pelaku, saudara. Ada pengampunan saat ini. Roh Kudus, lembutkan hatiku. Hanya Roh Kudus yang mampu melembutkan hati. Tahukah saudara, kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati? Secara logika, merpati tidak punya empedu. Tahukah saudara apa fungsi empedu? Empedu fungsinya untuk menyaring racun-racun, tempat menyimpan hal-hal yang pahit, makanya empedu itu pahit. Tapi merpati tidak punya empedu, artinya apa? Dia tidak pernah menyimpan kepahitan. Karena itulah Roh Kudus disimbolkan burung merpati. Karena orang yang dibaharui oleh Roh Kudus, dia melepas pengampunan, dia melepas kepahitan, tidak ada kepahitan di hatinya. Sehingga dia tidak perlu empedu, karena dia tidak pernah menyimpan hal yang pahit. Demikianlah Roh Kudus. Dia tidak bisa masuk pada orang yang mengeraskan hati dan tidak mau mengampuni. Tapi kalau ketika Anda mau saja dan Anda minta tolong sama Roh Kudus, maka Dia yang akan memampukan Anda untuk mengampuni orang-orang yang memanfaatkan Anda, orang-orang yang hanya punya siasat-siasat. Percayalah, kebaikan Anda yang dimanfaatkan itu akan kembali pada Anda dengan cara yang lebih besar dari Tuhan. Lepaskan itu, relakan. Tuhan, aku percaya apa yang aku tabur sekalipun hanya dimanfaat-manfaatin orang. Aku perkatakan itu akan kembali padaku puluhan kali lipat dan menjadi saluran berkat lebih besar. Saudara, beranilah berdoa, Tuhan, periksa hatiku. Buang kepahitan, berikan aku hati yang baru. Dengan hati baru, kita siap masuk musim baru. Kedua, kebangkitan. Bangkit di musim baru. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Pertama dikatakan bangkit dulu, lalu jadi terang, dan terang itu datang. Saudara, di sini setelah hati kita dibaharui, kita akan bisa bangkit, pasti bisa bangkit. Jadi tidak cukup hanya dibaharui, tapi harus take action. Take action, bangkit. Ini seperti benih yang ditanam, setelah diubah dalam tanah, dia harus bangkit. Menembus tanah untuk tumbuh. Jadi benihnya sudah dimasukkan, pelan-pelan dia tumbuh, tumbuh, bangkit. Dia tidak akan pernah statis atau diam. Dia tidak akan berbuah kalau dia statis. Tapi ketika dia bangkit, dia berbuah, saudara. Saya suka Maria Magdalena. Setelah Yesus bangkit, dia adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Dia yang dulu hancur, menangis, dipanggil, dikubur, dipanggil untuk bangkit, 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 menjadi saksi pertama kebangkitan. Dari air matanya menjadi misi yang besar. Saudara, saya suka Thomas Alva Edison. Siapakah dia? Penemu bola lampu. Apakah mudah menemukan bola lampu? No, dia melewati ribuan kali gagal. Yang kata manusia ribuan kali gagal, tapi baginya itu bukan ribuan gagal menciptakan bola lampu. Itu hanya cara yang salah sebelum dia menemukan cara yang benar. Dia punya paradigma pola pikir yang berbeda. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 ribuan cara yang tidak berhasil.
Kebangkitan itu bukan sekedar hasil, tapi itu dimulai dari dalam, dari sikap. Saudara, kebangkitan artinya iman kita aktif. Iman kita aktif. Berjalan dengan iman walau hasil belum kelihatan. Iman itu percaya sebelum melihat. Dan kebangkitan berarti meninggalkan kubur lama. Seperti orang yang mati, dia bangkit, berarti dia harus keluar dari kubur, baru sah dia bangkit, saudara ya. Bayangkan seperti itu, as simple as that. Saudara, kubur lama itu apa? Kubur kemalasan, kubur ketakutan, kubur kegagalan. Harus ditinggalkan karena sudah bangkit, bangkit, bangkit. Jadi, jangan tunggu keadaan ya, saudara. Ini saya ini dulu ya, ya. Oke. Jangan tunggu keadaan berubah baru bangkit. Bangkitlah sekarang dan lihat terang Tuhan bekerja. Dan setelah kebangkitan, barulah terobosan. Siapa yang percaya Anda menikmati terobosan? Yes, saya percaya dalam nama Yesus terobosan di September ini. Hidup dalam jalan baru dari Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, Mika 2 ayat 13. Penembus akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos. Terobosan itu bicara tidak slow-slow, menerobos. Breakthrough terobosan. Terobosan ini bukan hasil kekuatan kita. Ini bukan kita, saudara. Ini tentang Tuhan. Breakthrough terjadi karena Tuhan sendiri yang membuka jalan. Sebenarnya Tuhan sedang buka jalan kita yang nggak bisa melihat karena hati kita masih dikuasai kekecewaan. Makanya kata Tuhan jangan ingat yang lama. Kalau kamu sulit minta hati yang baru. Kalau kamu sulit tolong Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kepahitan pasti hilang. Itu sudah otomatis. Betapa baiknya Tuhan kita, saudara. Betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Ya, Dia sendiri yang akan membuka jalan baru. Saudara, ini seperti pintu otomatis di mall. Tung, tung, tung. Pintu itu tidak terbuka karena kita mendorongnya, tapi karena sensor tit, 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 mengenali langkah kita. Sensor Tuhan akan mengenali orang-orang yang sudah punya hati baru. Sensor Tuhan akan mengenali orang-orang yang sedang bangkit dan Tuhan yang akan memberi terobosan, terobosan. Kita perlu melangkah dengan iman. Tuhanlah yang membuka jalannya, saudara. Saya ingat Musa, Laut Merah terbelah bukan karena tongkat Musa yang kuat. No, itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya alat sederhana. Tetapi karena Tuhanlah yang membuat terobosan itu. Tuhanlah yang membuka jalan di tengah laut ketika Musa membanting tongkatnya. Terobosan terjadi. Tuhan, sensor ilahi menandai orang-orang yang penuh iman. Iman percaya sebelum melihat. Mereka melangkah dengan iman dan percaya. Tuhan, Kau yang akan buka jalan. Kami hanya alat, kami bergantung padamu. Tapi kami percaya sebelum melihat sensor Tuhan menandai orang-orang. Titit, 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 titit. Maka terjadilah terobosan. Maka terbelahlah laut teberau. Bukan karena tongkat Musa, wow, nggak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan sudah, sensornya Tuhan menandai orang-orang yang punya hati baru, bangkit di musim baru, dan Tuhan yang buat terobosan. Amin, saudara. Saya berdoa itu kita mengalaminya. Ada jalan di tengah laut. Ini hal mustahil. Hal yang mustahil serahkan pada Tuhan. Itu bagian Tuhan, bukan bagian Anda. Anda cukup memintanya pada Tuhan. As simple as that. Tapi prosesnya, lepaskan kepahitan, lepaskan kekecewaan, bangkit, 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 percaya. Saya suka Elon Musk yang sangat terkenal karena kekayaannya sekarang. Dia yang terkaya, saudara ya. Kemudian saya yang terkaya karena kaya hati gitu, saudara. Amin, amin, amin. Dari Indonesia akan lahir yang terkaya, kita semua terkaya. Paling tidak kaya hati dulu ya, saudara ya. Dia sering dianggap gila dulu. Gila kamu ya, gila kamu Elon Musk. Karena ide-idenya itu begitu cemerlang. Jadi saudara jangan cepat meremehkan orang yang Anda pikir gila. Jangan-jangan Anda nanti yang tergila-gila sama dia. Karena dia mungkin orang-orang yang sukses itu seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison memang terlihat seperti orang gila.
Karena mereka punya ide-ide yang cemerlang. Jadi jangan cepat meremehkan orang. Nanti Anda gigit jari. Semua kita harus punya hati besar dan melihat setiap orang seperti Tuhan melihat. Idenya Elon Musk sering dianggap gila. Tapi sebenarnya Elon Musk sedang mendapat pencerahan melihat jalan baru ketika orang melihat jalan buntu. Dari SpaceX hingga Tesla, dia menunjukkan terobosan lahir dari visi yang besar. Minta visi yang besar dari Tuhan kita yang besar yang kita hidupi dengan tekun. Jadi saudara, terobosan pasti akan membawa kita ke dimensi baru. Wow, siapa yang siap dengan dimensi baru? Saya siap Tuhan dengan dimensi baru. Maka doa kita harus lebih dalam, pelayanan kita lebih luas, keluarga kita dipulihkan, pekerjaan kita diberkati. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi. Dan saudara, saya mau bahas yang ketiga. Yesus adalah sang breaker. Dia raja yang berjalan di depan menuntun kita menembus batas. Dia yang akan membuat kita menembus batas. Jadi setelah hati dibaharui, kita bangkit, percayalah Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tak terbayangkan selama ini. Pintu-pintu yang kita pikir mustahil, yang mustahil serahkan pada Tuhan. Jadi saya mau merangkumnya saudara. Pembaharuan pertama ini adalah dasarnya, pondasinya. Hatinya harus baru, hatinya harus baru. Kebangkitan itu karena kita sudah merespon setelah kita punya hati yang baru. Minta pada Tuhan hati yang baru. Maka iman kita pun bangkit. Kita yang dulu sudah ragu, putus asa, hidup seperti tidak hidup, seperti zombie. Akhirnya, karena hatinya sudah baru, maka imannya bangkit. Dan saat iman bangkit, terobosan adalah bagian Tuhan. Itu janjinya, hal yang mustahil bagiannya, dan Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Jemaat yang dikasihi, inilah pola ilahi. Ada pembaruan, ini pondasi. Ini pondasi, baterainya harus baru, hatinya harus baru. Setelah itu baru merespon, menangkap dengan iman. Karena yang putus asa, yang tidak percaya sudah ditinggalkan. Lalu terjadilah kebangkitan, maka terjadilah terobosan, terobosan, terobosan. Dan saat kita berjalan di dalamnya, hidup kita akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah di musim baru. Sebuah kisah tentang ulat kecil terjebak dalam kepompong, terlihat seperti terkubur, terbatas, dan mati langkahnya. Tapi setelah proses, kepompong itu pecah, lahirlah kupu-kupu yang indah, yang terbang tinggi, kukan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Begitulah dengan kita semua diproses. Dan proses tidak pernah bohong. Yang tidak diproses akan beda dengan yang diproses. Proses pembaruan bisa terasa sakit, sakit Tuhan, sakit Tuhan. Tapi memang begitulah prosesnya. Kupu-kupu yang dibantu dari kepompong akan tidak jadi kupu-kupu yang indah, tapi kupu-kupu yang cacat. Tuhan membiarkan kita, bukan membiarkan kita supaya lewat proses itu kita indah. Kalau tidak diproses, semakin sakit prosesnya, itu artinya kita sedang dibentuk semakin indah. Karena barang-barang yang indah, emas yang indah, berlian yang indah, mutiara yang indah, itu prosesnya lebih sulit. Makanya harganya lebih mahal, saudara. Jadi kebangkitan ini bisa menuntut keberanian. Tetapi hasilnya adalah terobosan yang membawa kita ke langit terbuka dalam rencana Allah. Saya tutup, saudara. Demikian firman Tuhan. Anda sudah mau ngantar anak sekolah. Saya tutup dengan pantun, saudara. Bunga mekar, harum semerbak. Mentari pagi bersinar terang. Hidup yang dibaharui, bangkit, menerobos, akan dipakai Tuhan. Nyatakan kemuliaannya yang gemilang. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang baru. Ajari kami bangkit dalam iman. Dan tuntun kami melihat terobosan ilahi dalam setiap area hidup kami.
Berkati setiap jemaat yang mendengar. Kami percaya ada terobosan di bulan ini. Dan setiap hari kami melihat hal-hal yang mustahil dari Tuhan. Bagi yang masih di hatinya lama, Tuhan, Roh Kudus jamah, baharui hati kami. Kami minta hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Saudara, tidak terasa sudah hampir jam 7. Demikian firman Tuhan. Nanti kita akan ibadah siang lagi, saudara ya. Tuhan memberkati. Bye. Ya, bagi saudara yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Bye.